kebetulan gini, saya kuliah S2 desain ini. Memang kan awalnya pasti karena didasarkan itu karena dari potensi, ada beasiswa gitu kan. Beasiswa dari potensi untuk melanjutkan jenjang S2. S2 desain gitu kan. Universitas Potensi Utama yang pertama kali membuka dan mendapatkan izin untuk program studi desain interior di Kota Medan. Medan gitu ini. Oh, artinya Potensi Utama juga memfasilitasi sebuah ruangan untuk karya-karya mahasiswa. Mungkin yang bisa dianggap bagus gitu ya Pak, dipajang untuk bisa dilihat juga lah ya. Sebuah desain itu bukan dilihat gitu kan, bukan hanya dilihat, bukan hanya dirasa, tapi juga bagaimana kita bekerjanya, bagaimana kita menciptakannya, menambahkan nilai-nilai yang ada di karya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey Sobat UP yang di rumah, apa kabarnya nih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Kembali lagi di podcastnya Sobat Upu. Kali ini dengan aku di Bang Diki ya, ditemani oleh narasumber kita yang gak kalah keren, gak kalah kece dari episode sebelumnya nih guys. Ya ini dia di depan saya Pak Irwansyah. Ya, bener kali Bang Diki. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Hai Sobat Upu. Sapa dulu ya. Boleh. Nah apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat nih Bang Diki. Gimana Bang Diki kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat nih. Kan di masa pandemi gini memang kita harus menjaga kesehatan ya Sobat Upu semua ya. Ya betul. Oke, sebelum kita masuk ke topik pembicaraan kita hari ini, mungkin Pak Irwansyah boleh dong perkenalkan dirinya terlebih dahulu kepada sobat-sobat UP yang di rumah. Mungkin yang lagi rebahan ini. Oke, mungkin saya akan perkenalkan dulu. Nama saya Irwansyah gitu kan. Saya dari program studi desain interior Universitas Potensi Utama. Saya sih biasa dipanggil kalau untuk mahasiswa saya itu biasa dipanggil dengan Pak Iwe. Pak Iwe gitu kan. IWE gitu. Iwe. Oh, bukan I dan W ya, Pak. Bukan, tapi Iwe gitu. Jadi Pak Iwe gitu Pak ya. Iwe. Nah, jadi para mahasiswa saya itu manggil saya itu dengan Pak Iwe gitu. Nggak tahu kenapa penyebabnya mereka manggil gitu, ya sudah saya buat asik aja gitu kan. Tapi kalau untuk di rumah beda lagi gitu. Ikonik jadi Pak ya. Ikonik gitu. Pak Iwe. Nah, oke, mungkin saya juga manggilnya ini Pak Iwe atau Bang Iwe nih. Pak Iwe aja lah Pak ya. Iwe aja boleh ya, biar sama ya kan. Jadi rekan-rekan Sobat Upu bisa mungkin nanti ketika gabung ataupun main-main ke Potensi ada Pak Iwe gitu. Mungkin pada saat Sobat Upu lagi datang ke kampus nih kan, berpapasan dengan Pak Iwe, siapa aja Pak Iwe gitu. Walaupun nggak kenal nggak masalah ya. Iya, karena atau di jalan nanti dikenal gitu. Entah mantau sepeda motornya Pak Iwe bocor kan? Ini Pak Iwe ya gitu. Oke Pak Iwe. Pak Iwe kalau boleh tahu dari program studi apa nih? Program studi desain interior. Dari program studi desain interior. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini Pak Iwe ya. Oke, boleh. Kita mengulik-ngulik nih tentang desain interior ya. Jadi sebenarnya nih Pak Iwe, kalau boleh Bang Diki tahu nih, sebenarnya desain interior itu kira-kira gimana ya? Maksudnya apakah dia membangun rumah, perhotelan, atau mungkin kantor, atau gimana tuh ya? Oke, ini boleh dong dijelasin nih sama Sobat UP yang di rumah. Oke, mungkin untuk mahasiswa saya mungkin udah tahu lah yang namanya interior itu bagaimana. Ini untuk sobat-sobat UP yang di rumah ya. Oke, nah gini, pertanyaan juga menarik ya. Apa itu desain interior gitu kan? Apa itu desain interior? Desain interior itu pasti orang mengenal namanya tata letak ruang gitu, menata sebuah ruang gitu. Bagaimana kita untuk bisa mengoptimalisasikan untuk pemanfaatan sebuah ruangan gitu. Bagaimana kita memanfaatkan ruang itu gitu kan. Bagaimana kita memberi sentuhan warna ruang tersebut gitu kan. Oke. Berbicara tentang ruangan nih Pak Iwe. Kira-kira bedanya dengan arsitektur itu apa ya? Karena juga tuh program studi arsitek ya? Oh ya, oke. Kalau nggak salah ya? Nah ya, memang gini. Banyak ya jadi pertanyaannya ketika para calon mahasiswa gitu kan ketemu saya di jalan ataupun ketemu di saat di pendaftaran gitu kan, mereka pada tanya nih Pak, apa ya bedanya arsitektur dengan desain interior gitu kan. Ini yang jadi pertanyaan paling besar di kalangan calon mahasiswa, terutama juga para orang tua calon mahasiswa gitu kan. Nah gini,
tadi saya sudah sampaikan ya, untuk desain interior itu pasti kita kenal dengan tata sebuah ruangan gitu kan, menata sebuah ruangan gitu kan, mengoptimalisasi bagaimana kita manfaatkan sebuah ruangan tadi menjadi lebih estetik gitu kan. Lebih estetik ya Pak ya gitu. Kemudian sedangkan kalau arsitekturnya itu lebih gini, membahas tentang keilmuan tentang bangunannya sendiri gitu, membahas tentang ilmu bangunan tersebut gitu. Nah justru gini, sebenarnya gini ya, justru ya, bagaimana kita arsitektur dengan interior itu harus bisa join gitu kan bisa benar, ini gitu. Justru bagaimana kita mengintegrasikan antara ruang dalam dengan ruang luar gitu, interior dan eksterior nih gitu. Jadi bukan saling ini, jadi antara arsitektur dengan ini memang ada salingan kerat, cuma pastinya keilmuan desain interior dengan arsitektur itu berbeda. Kalau arsitektur itu lebih membahas tentang bangunannya gitu kan, kalau di interior itu lebih ke memang bagaimana memanfaatkan ruangannya. Nah, arsitektur itu lebih sistematis, kalau di interior itu memang lebih bagaimana kita bisa membuat sebuah ruang itu selain estetik bisa fungsional gitu. Oke, artinya seorang arsitektur belum tentu bisa menjadi seorang desainer interior. Oke. Ini mungkin nih seorang gini, yang gini, justru gini, untuk seorang arsitektur itu bisa membuat merancang sebuah desain interior, tapi nggak akan sedetail si orang desain interior sendiri. Gini, mereka sih gini, kalau arsitektur itu kan lebih menyusun tata ruangan gitu kan, tapi mereka nggak bahas ruangan ini harus bagiannya seperti apa gitu kan. Kalau di interior itu mereka akan membahas ini ruangan gitu kan, ini ada ruangan, ini sebuah ruangan nih kan gitu kan. Di ruangan ini elemennya itu kan ada dinding, ada lantai, ada plafon gitu kan. Ada banyak komponen di dalamnya. Nah, ini yang paham dengan ini kan keilmuan dari desain interiornya gitu kan. Kalau arsitektur kan mereka ada ruang lahan kosong gitu kan. Lahan kosong dibuat layout, dibagi-bagi gitu kan. Ini ruangan untuk misalnya kalau mungkin gedung hotel gitu kan, ini resepsionisnya, kemudian ini kamar-kamarnya, kemudian ini restorannya, kemudian ini toiletnya. Mereka hanya membagi-bagi itu. Tapi untuk detailing di setiap ruangannya mereka bisa, cuma nggak sedetail yang ada di interior. Nah, fungsionalnya itu bisa didapatkan di keilmuan desain interior, tapi kalau di kurang ini gitu. Oke, artinya berarti di arsitektur itu dia lebih ke menata ruangnya Pak ya? Dia menata ruangnya. Sedangkan di desain interior dia lebih ada nilai estetikanya di situ ya? Iya, ada nilai estetiknya dan pastinya fungsionalnya gitu, fungsional dari ruang tersebut. Gitu. Jadi lazimnya nih Pak, sebenarnya seorang desain interior itu apakah harus memiliki keilmuan yang spesifik gitu? Yang spesifik ini gimana nih maksudnya? Jadi misalnya gini nih, seorang desain interior tuh wajib memiliki ini, wajib pintar ini, wajib harus ini gitu. Oh gitu ya. Atau mereka tanpa background itu mungkin mereka bisa juga nih jadi seorang desainer interior gitu. Oke, gini, sebenarnya semua background tuh bisa, mau yang ini mungkin calon adik-adik sobat UPO yang dari SMA gitu kan, ataupun dari madrasah gitu kan, ataupun dari SMK yang memang bukan jurusan teknik gitu ataupun bangunan gitu kan, ataupun multimedia gitu kan, mereka tuh bisa masuk gitu kan, bisa masuk ke interior. Ya memang sih orang berpikir gini, desain itu pasti kaitannya dengan eratannya dengan gambar nih, harus jago gambar gitu kan, nggak harus seperti itu sih sebenarnya gitu, Bang Diki. Jadi kalau masalah jago gambar, pasti kita di saat sekolah, di masa-masa sekolah kita itu udah mendapatkan ilmu gambar, walaupun kita gambarnya itu gambar gunung gitu ya. Gunung, puncak gunung gitu kan. Nah, tapi gini Pak, sorry saya potong nih. Oke. Tapi kan di desain interior itu tadi yang Bapak sebutkan di awal bahwasannya seorang desain interior tuh dia lebih membahas nilai estetikanya, estetik. Tentu kan tidak semua orang
bisa gitu ya. Tidak semua orang bisa ataupun memiliki bakat-bakat yang ahli dalam memberikan nilai-nilai estetik pada interior-interior di ruangan seperti itu. Oke. Itu kira-kira gimana, Pak? Nah jadi gini aja lah Bang Diki ya. Mungkin saya contohkan aja ya. Bang Diki kan punya sebuah kamar nih, kamar pribadi. Tentu dong punya. Kamar pribadi pasti nggak pengen kamarnya itu terlihat berantakan ya kan? Pasti. Pengen kita natanya lemari pengennya di sudut sini gitu. Kemudian meja belajar pengennya duduk di sudut sini saya gitu. paling rewel tuh. Rewel seperti itu kan, seperti itu. Pengennya di sini bener, gitu kan. bener. Nah, Bang Diki kan pasti ngelihat ini bagusnya di sini kan. Itu kan ada nilai gitu kan, nilai pengen keindahannya. Ini letaknya cocok di sini, ini di sini gitu bener kan. Sih, Pak. Nah, benar kan? Nggak mau berantakan. Nah, itu bisa dasar sebagai seorang desainer gitu, desainer interior. Karena makanya nggak mesti harus yang dari jurusan mana gitu, tapi harus memang apa ya? Yang memang ya bisa tahu ini di mana tempatnya gitu. Itu aja udah cukup sih sebenarnya gitu. Untuk awal untuk paham di interiornya sendiri. Oke. Jadi seperti itu sobat UP yang di rumah ya. Sebenarnya semua orang tuh memiliki keilmuan untuk estetika itu sendiri, Pak ya. Memiliki gitu. Seperti kayak kita lebih kayak peduli terhadap lingkungan kita sendiri. Ini nggak cocok sih kayak gini, nih bagusnya seperti ini. Ini kayaknya fotonya nggak bagus di sini sih gitu ya. Gitu. Ya betul. Kayak juga kayak di kafe-kafe tuh ya Pak ya. Kadang kan betul. orang tuh suka nongkrong di kafe-kafe yang tempatnya itu dominan yang memiliki spot-spot foto gitu. Pasti kalau kita ke kafe yang kita cari spot fotonya bagus nggak sih? Gitu nah kan? pasti kayak gitu kan. Ketika ini ya ketika kita berkunjung ke kafe gitu atau ke restoran kafe lah gitu kan, pasti kita ngelihat elemen interior itu ada lampunya penuh warna gitu kan, bener pencahayaannya warna sistem pencahayaannya gitu kan, kemudian warna digunakan pada di dindingnya gitu kan, penggunaan mungkin kursi ataupun meja yang digunakan. Itu sangat nah itu kan yang daya tarik juga tatapan penglihatan kita pertama kali kita lihat itu ini seperti ini gitu kan, kita kan punya gitu. Ataupun ketika nggak sejauh-jauh mungkin di saat kita dulu kuliah ataupun sekolah gitu kan, kita ada main-main ke rumah teman kita kan, rumah teman kita lebih tertata rapi, ini sudutnya di sini, ini di sini gitu kan, ini di sini, menarik gitu kan gitu. Kadang jadi inspirasi juga ya Pak ya. Bener. Kadang seorang desainer interior ini juga bisa menginspirasikan banyak orang. Iya gitu. Bisa menjadi virus positif gitu ya Pak ya. Tapi tetap harus ada perhitungan. Itu dia. Harus ada perhitungan ya. Maksudnya perhitungan ini maksudnya itu ya titiknya itu harus di mana? Karena kita kan lihat space gitu kan gitu. Bahas masalah perhitungan nih Pak. Kalau boleh saya sharing nih. Dulu memang saya sempat tertarik untuk masuk ke dalam dunia desain interior, program studi desain interior. Waktu saya selesai sekolah SMA kemarin, nah itu saya sedikit galau gitu kan Pak. Karena saya takut apakah memang di desain interior itu memang diwajibkan bisa menggambar dan bisa hitung-hitungan gitu. Karena saya lihat beberapa artikel gitu ya. Sebelum saya masuk ke perguruan tinggi itu saya coba review gitu kan Pak ya. Ternyata dia banyak menceritakan bahwasannya lebih bagus memiliki basic untuk menggambar hal seperti itu. Nah kira-kira gimana tuh Pak? Apa memang yang jago menggambar dan jago menghitung yang hanya bisa masuk ke program studi desain interior, atau semuanya ya dengan tidak ada background itu gitu? Gini Bang Diki, mungkin ini juga jadi banyak ini jadi banyak. Karena saya sempat nggak jadi ngambil program studi ini nih. gara-gara takut menghitung ya, ataupun takut ini harus karena saya lemah gambar. Di perhitungan Pak. Nggak, sebenarnya gini, kalau di kami ya di program studi desain interior yang ada di Universitas Potensi Utama ya, jago gambar dibilang yang nggak harus jago gambar gitu kan. Saya tadi sudah sampaikan bahwasannya kita basic gambar itu sudah dapatkan di saat SD, SMA, SMP gitu kan, itu dapat basic gambar gitu kan. Nah, tinggal bagaimana kita mengasahnya gitu kan, mengasah untuk menggambarnya gitu kan. Nah, soal gambar gitu kan, di desain interior Universitas Potensi Utama itu kita di semester awal kita udah diajarkan untuk dasar ini. Artinya di kurikulum desain interior di awal semester itu sudah dibekali
untuk dasar menggambar. Untuk dasar menggambar. Wow. Jadi tinggal bagaimana kita ini aja melatih, mengasahnya gitu. Jadi kembali kepada diri kita sendiri ya, Pak. Balik dengan sendiri. Nah, masalah gambar gini kan. Gambar yang dimaksud di sini nih untuk di interior itu bukan gambar kita yang harus ilustrasi gitu kan. Bukan. Kalau ilustrasi menggambar karakter, gambar ini, enggak seperti itu. Nah, kalau di interior itu menggambarnya itu menggambar untuk layout, membuat denahnya gitu. Jadi perhitungan menggambar-gambar seperti itu gitu ya. Nah, jadi bukan untuk ilustrasi menggambar karakter orang ataupun karakter hewan ataupun membuat ini apa seperti itu. Yang kita gambar itu ya denah ataupun layout gitu. Ataupun dari kalaupun produk ya gambar produknya gitu. Oke. Kalau dari Bapak sendiri nih gimana? Kalau saya lihat ini kayaknya Bapaknya sudah sudah ahli sekali ya, sudah expert kali di bidang desain interior nih. Terkait tentang desain interior nih kayaknya sudah makanannya sehari-hari lah ya. Oke, kalau boleh tahu nih pendidikan terakhir Bapak S2 atau S3 ya? Pendidikan terakhir saya itu masih S2 Bang Diki. S2. Belum ada rencana nih untuk ini. S3. Tapi ada keinginan untuk lanjut gitu kan, untuk mengembangin lagi gitu. Cuma di saat ini masih ya S2 gitu. Nah, S2 Bapak dulu jurusannya kalau boleh tahu? Saya jurusan S2 saya itu desain. Desain ya. Desain produk sih nama program studinya, desain produk. Desain produk. Yeah. Oke, kalau boleh tahu dulu kuliahnya di mana nih, Pak? Saya dulunya kuliah itu di Trisakti ya, Mas. Trisakti. Trisakti itu universitas kalau nggak salah di Jakarta iya, Pak ya? Iya, di Jakarta benar sekali ada di Jakarta. Sebenarnya Bapak ini orang Jakarta atau orang mana ini? Atau orang Medan asli atau menetap di sana atau karena studi saja nih ke sana gitu. Gini sebenarnya sih Mas, Bang Dik ya. Atau punya karena family di sana gitu, ngambil di sana atau gimana nih? Karena apa? Enggak sih gini, kebetulan gini, saya kuliah S2 desain ini memang kan awalnya pasti karena didasarkan itu karena dari potensi ada beasiswa gitu kan. Beasiswa dari potensi untuk melanjutkan jenjang S2. S2 desain gitu kan. Nah, kebetulan cari-cari di Kota Medan itu nggak ada. Di Kota Medan nggak ada apa ya? Di Kota Medan itu nggak ada. Kemudian ke ini ya, ke luar Kota Medan juga nggak ada, di Pulau Sumatera ya. Ada pun itu diisi Padang Panjang gitu ya. Itu pun ilmu seni gitu kan, bukan untuk desainnya gitu. Nah, jadi setelah dicari-cari ketemunya di Jakarta gitu. Ketemunya di Jakarta. Ketemunya di Jakarta. Ada juga di Medan nggak ada apa ya? Nggak ada. Jadi berarti gitu. Bapak awalnya sudah research nih. Sudah research untuk di mana gitu. Oke, di Medan ternyata nggak ada, migrasi lagi ke Jakarta. Sebenarnya Bapak orang mana nih aslinya? Kalau saya aslinya sih, saya juga bukan orang Kota Medan nih Oh, sebenarnya. bukan asli saya Kota dari, Medan ya? Iya, saya malah dari daerah gitu. Saya dari daerah, salah satu daerah yang ada di Kabupaten Batubara. Dari sekitar, Kabupaten Batubara. Ya, 4 sampai 5 jam lah dari Kota Medan gitu. Asli dari Kabupaten Batubara, tinggal di Kota Medan, kuliah S2 di Jakarta. Kuliah di Masya Jakarta. Allah, mantap ya. Nah, dulunya S1-nya di Kota Medan. S1-nya di Kota Medan. Oke, berbicara tentang S1 nih Pak. Tentunya S1 program studi desain interior, artinya pertama di Kota Medan atau gimana nih? Di saat saya kuliah atau baru yang sekarang ya? Kalau di saat dulu saya kuliah itu nggak ada. Oh, di saat dulu Bapak kuliah dulu belum ada ya? Karena adanya itu desain interior itu di Kota Medan itu di tahun 2000, angkatan pertama 2015 ya. 2015. Di universitas itu pun adanya di potensi utama. Di sini artinya berarti universitas potensi utama yang pertama kali membuka dan mendapatkan izin untuk program studi desain interior di Kota Medan. Medan, gitu. Ini dia. Sobat UPU yang di rumah ya, ternyata program studinya ini program studi yang dibilang wow juga ya Pak. Wow, pastinya langka. Langka ya. Langka untuk di Kota Medan, Pak. Gitu. Oke, pasti Sobat UPU di rumah penasaran nih Pak. Kira-kira Bapak kan tadi dari program studi desain interior ya? Iya. Menjabat ya Pak di sini? Ya, kebetulan saya menjabat sebagai Kaprodi Kepala Program Studi. Mantap sekali. Oke, kita berbicara di S1 desain interior ya di potensi utama nih. Bapak kan menjabat Kepala Program Studi. Kira-kira nih apa aja sih yang dilakukan oleh mahasiswa desain interior di potensi utama? Aktivitasnya apa aja sih Pak? Oke,
ya pastinya aktivitasnya yang pertama itu mereka kuliah ya Mas ya. Bener. Pastinya mereka kuliah ya. Mereka kuliah belajar gitu kan. Mereka berkarya, membuat karya gitu. Kita mendidik mereka untuk bagaimana mereka bisa menciptakan sebuah rancangan interior yang baik gitu kan, sesuai dengan konsep, sesuai dengan pengguna ruangnya gitu kan. Terus mengajari mereka bagaimana mereka bisa membuat produk untuk untuk yang pelengkap dari si ruang tadi gitu. Dan kita ngajarin untuk mereka membuat sebuah karya furniture gitu kan, karya-karya untuk dekorasi ruang tersebut gitu. Nah, berarti banyak aktif juga mahasiswanya gitu Pak ya? Alhamdulillah aktif, mereka aktif. Karena kan gini Pak, saya yakin pasti warga Medan itu familiar dengan arsitektur tadi yang kita bahas di awal tadi ya. Mereka pasti belum kenal dengan desain interior. Bahwasanya di Potensi Utama tuh sudah memiliki program studi ini. Saya rasa mereka juga belum tahu ya, sobat UPI rumah yang mungkin belum mengetahui ini, bahwasannya memang Universitas Potensi Utama telah mendapatkan izin ya sejak tahun berapa Pak? Izin untuk berdirinya penyelenggaraan desain interior itu di 2014, tapi angkatan pertama itu 2015. Karena izin keluar itu di September 2014 dan baru bisa dijalankan untuk penerimaan mahasiswa baru itu di tahun 2015. Jadi angkatan pertama itu di 2015. Angkatan pertama Stambuk 2015. Stambuk 2015. Mereka selesai itu berarti kurang lebih di 2019 mereka selesai di 2019. Oke. Nah, berbicara tentang desain interior yang ada di Universitas Potensi Utama nih Pak. Ya. Pasti sobat UPU di rumah ini penasaran nih. Tadi Bapak ada sedikit berbicara tentang bahwasannya mahasiswa desain interior itu aktif dalam berkarya nih. Nah, kira-kira di program studi Bapak itu menyediakan nggak fasilitas terkait tentang labnya gitu? Mungkin fasilitasnya lah nih Pak untuk di desain interior nih, kira-kira gimana Pak? Nah ini yang memang yang saya memang saya luar biasa acungkan jempol untuk Universitas Potensi Utama. Memang nggak tanggung-tanggung ya mendukung program studi yang mendukung penuh ya untuk program studi desain interior itu. Nah Potensi memang udah menyediakan untuk fasilitas yang ada di interior. Salah satunya itu adalah studio interior ataupun anak-anak biasanya nyebutnya ini bengkel interior. Nah di sini bengkel interior. Di bengkel ini mereka di sinilah mereka untuk memproduksi karya-karya mereka, yaitu furniture-nya, kemudian karya-karya untuk dekorasinya gitu, terus kemudian karya-karya untuk home living gitu kan, karya-karya untuk peralatan rumah tangga gitu kan. Kemudian juga ya karya-karya memang karya seni yang memang ada sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Seperti itu. Berarti memang untuk program studi ini didukung penuh oleh universitas sendiri ya Pak? Iya. Nah selain itu juga kami juga punya fasilitas itu kan untuk pembuatan produk gitu. Nah untuk mendukung perancangan desainnya gitu kan, perancangan desain kita punya fasilitas namanya lab multimedia dan grafis. Lab multimedia dan grafis. Iya, lab multimedia dan grafis. Nah, fasilitasnya nih lengkap, bagus, luar biasa. Karena di dalamnya sudah menggunakan iMac gitu. Wow, ya produk dari Mac ya Pak? Iya. Wow, tentu ya, memang Sobat UPU, kita kalau ini juga saya boleh sharing, memang kalau untuk di program studi desain itu memang harus dibekali hal-hal seperti itu ya Pak, disupport dengan perangkat-perangkat yang mendukung. Nah tentunya Alhamdulillah Potensi Utama juga memberikan fasilitas itu dengan spek yang dibilang bagus ya Pak? Mumpuni gitu kan. Oke. Ini tadi kan Stambuk 2015 ya Pak? Artinya di 2019 mereka sudah selesai. Ini 2021 berarti sudah kurang lebih ada 2 angkatan ya? 2 atau 3 yang sudah lulus itu 2. Ini untuk yang tahun 2021 ini yang ketiga ya, yang akan diluluskan. Berarti nanti. yang tahun 2021 ini adalah angkatan yang ketiga yang sudah akan diluluskan. Kalau angkatan Stambuknya itu ya dari 2015 ada berarti ini sekitar 5 angkatan yang sudah berjalan. Tapi kalau yang lulus itu baru 2 angkatan gitu kan, angkatan 15 dan 16. Nah itu kan banyak tuh Pak, sudah dari 2015 sampai sekarang ya. Tentu karya-karya mahasiswanya itu kan banyak ya. Nah itu gimana tuh Pak? Dipajak atau dijual? Boleh dong Pak kita kasih tahu kita semua. Bang Diki penasaran ini Pak. Ya memang gini ya.
Kalau mahasiswa nanti mahasiswa kami itu kan ada tugas mata kuliah yang memang dituntut untuk bisa berkarya gitu kan. Berkarya baik itu di bidang perancangan interiornya ataupun perancangan produk interiornya. Nah, untuk karya-karya kami ada penilaian itu setiap dosen pengampu punya penilaian untuk karyanya. Setelah dilakukan proses penilaian itu akan dilakukan pajang ya, dipajang di galeri. Nah, kebetulan itu tadi Universitas Potensi Sama juga menyediakan tempat untuk Fakultas Seni dan Desain yang memang di situ untuk melakukan pemajangan karya-karya dari mahasiswa desain interior ataupun mahasiswa desain komunikasi visual dan film di sini. Jadi karya-karya produk interior juga dipajangkan di galeri karya ini. Oh, artinya potensi utama juga memfasilitasi sebuah ruangan untuk karya-karya mahasiswa. Mungkin yang bisa dianggap bagus gitu ya Pak, dipajang untuk bisa dilihat juga lah ya, untuk bisa mungkin ada dari kunjungan luar bisa singgah-singgah lihat gitu ya Pak. Jadi setelah nanti proses pemajangan kan ada proses pemajangan, karya tersebut di proses pemajangan, kita kan ada masa waktu pajangan itu kan. Karena setiap semester itu berganti karyanya. Oh, setiap semester berarti ada periodenya. Ada periodenya gitu. Jadi ada eliminasi juga. Jadi kalau eliminasi sih ya pasti nggak ada ya, luar biasa kok karya-karya mahasiswa kita. jadi gini, di setiap semester gitu kan, di semester awal kita sudah memberikan arahan nantinya arah mata kuliah ini keluarannya seperti ini, dan di akhir semester dilakukan pemajangan sampai di akhir semester selanjutnya. Nah, misalnya di semester ganjil nih gitu kan. Nah, karya di semester ganjil kita pamerkan selama sampai di semester genap. Nah, nanti karya di semester genap kita ganti ada change lagi dengan karya yang di semester ganjilnya. Berarti setiap semester itu terus update untuk karya-karya mahasiswa. Iya, update seperti itu. Nah, ini salah satu karya-karya mahasiswa gitu kan, karya-karya yang memang dihasilkan oleh unik ya Pak. Ini malah mata kuliah dasar nih, awal-awal nih karya-karya ini awal. Mata kuliah dasar, mata kuliah awal. Di semester 2 nih. Di semester 2 sudah membuat seperti ini. Iya, jadi ini gitu. unik, ini seperti bola lampu ya Pak. Ya, itu lampu gitu, dikasih beberapa ini komponen yang ini. Ini salah satu karya dari mahasiswa desain interior gitu. Nah, ini kayak seperti ini kan produk home living gitu kan yang memang digunakan ini. Ini sepatu centong nasi. Centong nasi ya. Nah, terlihat gitu. seperti sepatu ini. Oke. Centong nasi ya. Jadi bercerita tentang karya gitu kan yang di galeri tadi sudah lewat batas pamerannya gitu kan. Karya nanti bakalan kembali ke mahasiswa gitu, dan ada juga yang memang kita simpan di gudang kita yang memang kita untuk penyimpanan ini. Memang di saat nanti kita ada event, ada pameran, kita bisa tunjukkan lagi, kita keluarkan lagi gitu. Tapi ada beberapa yang memang yang ketika tempat kita sudah penuh full gitu kan, kita balikan ke mahasiswa. Tapi ke mahasiswa saya bilang, sayang loh kalau karyanya nanti di rumah pun berantakan, lebih baik dijual gitu. Ini dijual nih Pak, bahas dijual nih. Karena kan nilai karya mereka punya nilai yang luar biasa. Ini gitu. dijual nih maksudnya gimana Pak? Mahasiswa yang memasarkan atau memang dari kampus Universitas Potensi Utama memberikan wadah untuk pemasaran karya-karya mereka? Nah, itu gimana? Nah nih, oke, menarik nih. Gini, kalau dipasarkan sendiri gitu. Kalau dari yang selama ini ya kan, memang belum ada yang dari Universitas Potensi Utama itu belum ada. Nah, jadi untuk cara memasarkannya, gini, ada terpikir saya gitu kan, awal-awal gitu kan, ini karya mahasiswa sayang dibiarin aja, ataupun nanti di rumah pun dibuang-buang, ataupun bisa jadi seperti itu kan, bukan jadi bahan pajangan, karena kan nggak semua yang tahu nilai estetiknya gitu, nilai karya tadi. Nah, jadi mungkin entah siapa, mungkin sanak saudaranya atau apa yang membuang karyanya tersebut. Jadi terpikir saya untuk ini, lebih baik kita jual saja, kita buat produk massal lebih banyak lagi untuk kita jual gitu kan. Nah, saya menampung karya mereka untuk membantu memasarkan produknya, karena karya-karya mereka ini punya nilai pasar yang luar biasa gitu kan gitu. Bapak membantu memasarkan karya mereka. Itu membantu memasarkan karya mereka itu bentuknya seperti apa? Atau bentuk seperti lelang kah atau seperti apa ini? Mungkin buka di e-commerce kah Bapak? Gitu atau gimana ini? Jadi gini ya,
Kalau untuk ini pemasaran produknya gini, kebetulan ini ya di luar dari aktivitas saya mengajar, aktivitas saya di kampus Universitas Potensial apa, saya juga punya usaha gitu kan, punya usaha yang tadi memang itu tadi tercetusnya ide untuk menampung karya mahasiswa, mewadahi mereka untuk memasarkan produknya gitu. Nah melalui bantuan e-commerce gitu. Jadi dijual, dipasarkan melalui e-commerce kayak aplikasi-aplikasi penjualan online sekarang lah itu yang lagi tren gitu. Iya, yang lagi familiar ya Pak iya, ya. lagi familiar. Ada yang biru, ada yang orange, ada gitu. yang merah gitu. Macam-macam, ada hijau gitu kan. Oke, gitu. nanti itu kan setelah dijual nih Pak. Nah itu uangnya lari kemana? Gitu. Oke. Nah gini. Ke mahasiswanya ya, atau gimana? Yang pastinya kita kan balik ke itu karya mahasiswa, produk masalnya gitu kan. Kita ajak join gitu kan. Memang ini kan mahasiswa kan pasti keterbatasan untuk kalau misalnya produksi massal gitu kan. Nah, produk misal tadi kayak yang centong nasi tadi gitu kan. Nah, mereka kan buat itu karena untuk tugas mata kuliah dipamerkan gitu kan. Itu pun untuk ngeluarin biaya untuk itu kan mereka juga biaya sendiri gitu kan. Apalagi ketika mau jual pemasaran. Nah, untuk membuat produk massalnya gitu kan. Saya membantu untuk pembuatan produknya gitu kan. Kemudian ya nanti kita bagi hasilnya gitu. Itu di usaha Bapak tadi ya? Iya, di usaha saya gitu. Kalau boleh tahu usahanya apa nih, Pak? Atau mungkin ada nama usahanya gitu. Pak Ir apa gitu. Namanya itu Home Living and Decor. Home Living and Decor. Wow. Home livingnya itu biasanya saya sebutnya Holy ya. Holy gitu. Kayak ada unsur Indianya ini Holy. Oh iya benar. Ya sebenarnya segini. Mungkin karena saya juga mungkin sedikit suka ya dengan film India gitu ya. Karena jadi ada memang acara ya, event mereka yang memang disebut itu Holy kalau nggak salah gitu ya, yang memang penuh dengan warna gitu kan. Nah jadi dengan idenya dengan itu kan terpikir Holy. Jadi kalau misalnya home living kalau disingkat jadinya Holy gitu kan, jadi bisa jadi bagus gitu. Oh berarti ini aja Holy and Decor aja jadi gitu. Jadi ikonik juga untuk masyarakat di luar ya, seperti supaya itu. mudah dikenal gitu. Jadi jadi gitu sobat UPU yang di rumah ya. Jadi di desain interior itu menarik nih. Tadi awalnya kita membuat karya untuk tugas aja awalnya. Ternyata jika memang bagus nih hasilnya bisa dibantukan dipasarkan oleh Pak Irwansyah di dalam usahanya yaitu namanya Holy tadi ya Pak ya. Holy and Decor. Nah itu tentu ketika dapat hasilnya itu dikembalikan lagi ke mahasiswanya. Wah lumayan nih bisa untuk bayar cicilan ya. Iya cicilannya. Yang banyak cicilan mahasiswa untuk apalagi mahasiswa kos nih Pak ya. Gitu. Seperti itu. Karena mahasiswa kos ini kan butuh ini ya cuan ya kalau orang bilang zaman sekarang. Makanya saya mau mereka sambil berkarya sambil menghasilkan bagus banget. Tetap mereka itu berkreativitas, bukan hanya sebatas karyanya nanti dibuat untuk tugas sudah selesai gitu kan. Jadi kebetulan memang gitu kan, saya ada ngajak mahasiswa, ayo kita buat ini gitu. Jadi boleh nih sedikit ya tentang si Holy ini tadi gitu. Boleh. Jadi Holy and Decor tadi. Jadi saya membangun ini karena memang dari mahasiswa pengennya dari mahasiswa tadi karyanya tadi gitu kan. Membantu mahasiswa. Ya selain itu juga awalnya dapat ide dari situ Pak ya. Awalnya dapat ide dari situ. Dan di Holy and Decor tadi juga menerima namanya konsultasi untuk interior desainnya gitu. Nah, gitu. Ternyata tidak hanya memasarkan juga menerima konsultasi untuk desain interiornya sendiri gitu. Jadi sekaligus gini untuk nanti konsultasi dari interior desainnya itu nanti saya lempar ke mahasiswa. Nah, seperti itu. Nah, dari mahasiswa kita membantu mahasiswa untuk mereka tetap melatih keilmuannya gitu. Benar. Nah, jadi bukan hanya gini ya, mereka belajar udah cukup belajar. Selama ini kan seperti itu, belajar udahlah gitu kan gitu. Nanti aja saat bekerja nanti baru tahu seperti apa. Nah, jadi saya mau mereka itu di saat belajar mengembanginya terus mereka bisa mengimplementasikan ilmunya gitu kan, menerapkan ilmunya. Jadi ada job nih mahasiswa gitu, ini gitu seperti itu. Nah di situ nanti itulah yang saya pengenkan di usaha itu tersebut gitu. Nah ternyata usaha yang digelutin Pak Irwan sendiri
itu tidak hanya memasarkan ya Sobat UPU, juga memberikan wadah untuk konsultasi desain interior. Gitu. Wow. Jadi bukan hanya untuk menjual produk karya saja, tapi kita menjual jasa kita gitu, jasa anak-anak kita untuk menerima job seperti ini gitu, supaya mereka ya nanti saat selesai kuliah mereka di luar di sana bisa berguna gitu, bisa mungkin bahkan bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri. Nah itu bagus tuh. Salah satunya mungkin alumni kami ya, alumni angkatan pertama mereka bekerja tim gitu, ada berapa 5 orang. Ada teamworknya. Iya, ada 5 orang gitu. Mereka membuat usaha sendiri, usaha sendiri, namanya itu Studio 5. Studio 5. Ya, mungkin bisa dilihat di IG nanti ya, dicek aja di IG mereka. IG-nya Instagram. apa nih, Pak? Studio 5. Studio 5 ya. Iya, Studio 5. Nanti ketemu langsung itu Studio 5. Nah, itu usaha yang memang dirintis oleh mahasiswa kami, alumni kami. Langsung dari alumni sendiri yang membuat ya, Pak. Seperti. Nah, jadi itu tujuan saya kenapa usaha saya buka Holy and Decor ini, supaya membuka wawasan mahasiswa nanti ketikanya mereka lulus, mereka bisa berwirausaha sekaligus gitu. Memberikan inspirasi kepada mereka ya, Pak. Tidak harus kita bekerja kepada perusahaan. Kita tentu juga bisa buka lapangan pekerjaan sendiri. Wah, menarik sekali ya. Keren banget ini Pak Irwan ya. Sudah magister, masih muda gitu ya. Dosen juga, pengusaha, komplit sekali nih, Pak. Mungkin di luar sana nih banyak ini yang mau jadi menantu Bapak ini, orang-orang tua di luar sana nih. Boleh minum dulu, Pak? Boleh. Silakan, Pak. Oke. Menantu. Jangan gugup loh, Pak. Saya sudah menikah, Mas. Nanti istri saya mungkin lihat. Sudah menikah. Oke, Sobat UPU yang di rumah ya. Pak Irwansyah itu ternyata sudah menikah. Jadi mungkin orang-orang tua yang di luar sana jangan ngelirik ke Pak Irwansyah, tapi boleh kelirik ke Bang Diki aja. Ya, Bang Diki. Nah, Bang Diki nih kayaknya masih ini ya, sendiri. Iya, masih sendiri. Nah, tapi sering di ghosting, Pak. Ghosting. Gitu. Kira-kira desain interior ini bisa nggak, Pak, untuk memperbaiki hati-hati yang sudah rapuh gitu, didesain baru gitu, bisa nggak ya? Kami aja bisa membuat kursi yang dari bahan-bahan yang bekas menjadi yang luar biasa, apalagi hati kan. Mahasiswa interior juga cantik-cantik itu loh. Iya kali kan saya bertemu dengan mahasiswa desain interior bisa mengobati luka-luka yang sudah yang sudah terlalu banyak gitu ya. Mungkin nanti boleh lah di ghosting ini. Boleh main-main ke program studi desain interior gitu. Oke. Asik sekali ya Sobat UPU yang di rumah. Ini di depan saya ini langsung Pak Irwansyah. Oke, tadi kita sudah banyak bahas nih tentang desain interior, juga tentang pengalaman Bapak juga ya. Di dunia buka usaha tadi ya, Pak ya. Nah, kira-kira bagaimana nih, Pak, caranya untuk sobat-sobat UPU yang di luar sana mau bergabung di Universitas Potensi Utama gitu. Boleh dong sedikit singkat, Pak? Oke. Gimana caranya supaya mereka bisa gabung? Boleh. Nah, mungkin untuk sobat-sobat UPU ya, mungkin yang masih bingung nih mau kemana nih nantinya gitu, kuliahnya ke interior atau arsitektur atau ke teknik sipil ataupun ke jurusan-jurusan lain. Yang penasaran dengan interior mungkin boleh konsultasi, diskusi dengan saya ke Instagram saya ataupun bisa kehubungin ke WA saya gitu, ataupun boleh juga tanya-tanya langsung ke Universitas Potensi Utama. Nah, untuk mendaftar juga kita bisa langsung ke ini ya, ke Universitas Potensi Utama, langsung ke admin, kemudian gitu. Juga bisa dilakukan pendaftaran itu melalui online. Nah, di pmb.potensiutama.ac.id gitu. Jadi kita bisa langsung ataupun bisa melalui online, melalui daring gitu. Oke, jadi bisa datang langsung ataupun bisa melalui daring ya, Pak. Yeah. Nah, untuk websitenya nanti kita cantumin di deskripsi YouTube kita di bawah, mungkin yang tadi terskip mungkin nggak kedengeran gitu, Pak. Mungkin, Oke, sebelum kita tutup nih, Pak, perbincangan kita hari ini. Ada nggak harapan Bapak untuk para penggiat desain interior yang di luar sana tuh kira-kira apa, Pak? Ada nggak kira-kira? Oke, harapan Bapak nih. Ada nih sedikit nih mungkin ya. Ini yang terjadi mungkin di para mahasiswa saya ya. Di awal-awal mereka takut dengan karya mereka yang sebenarnya luar biasa gitu kan, yang memang mulai punya nilai pasar, nilai jual yang luar biasa gitu kan. Nah,
mereka takut dengan namanya cemoohan orang. Ini karya saya seperti ini punya karya, makanya seandainya ini karya gitu kan. Ini karya apa seperti ini, saya juga bisa buat gitu kan. Nah, jangan takut seperti itu. Kenapa? Sebuah desain itu bukan dilihat gitu kan, bukan hanya dilihat, bukan hanya dirasa, tapi juga bagaimana kita bekerjanya, bagaimana kita menciptakannya, menambahkan nilai-nilai yang ada di karya tersebut itu. Jadi jangan takut untuk dicemooh hasil karya kalian gitu. Oke. Jadi seperti itu ya Sobat Upu. Jadi jangan galau, mungkin jangan ini berarti harus punya mental baja juga nih. Iya, punya mental baja pastinya. Memang gitu. kalau kita dengerin orang ya namanya orang ya, beda pendapat selalu Pak ya. Selalu kayak gitu, banyak. Jangan dipikirin lah. Itu julid-julidnya itu. Julid ya. Hanya netizen aja. Iya. Jadi kita lebih ke fokus apa yang udah kita buat. Iya. Nilai positifnya tentu ada di situ. Kita nggak usah pikirin yang ada di luar sana. Nah, gak terasa nih Pak, sudah kurang lebih 30 menit ini kita berbincang-bincang. Terasa kayak masih banyak ngobrol aja gitu. Iya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih nih Pak kepada Pak Irwansyah telah hadir pada podcast Sobat Upu hari ini. Di tengah kesibukannya juga bisa menyempatkan ini ya Pak, datang ke sini. Nanti mungkin kalau kita calling bisa lagi ya Pak ya. Boleh. Nah, untuk Sobat Upu yang di luar sana ya, mungkin tadi untuk pendaftaran nanti akan kita cantumkan di deskripsi YouTube kita. Nah, Sobat Upu juga yang di rumah jangan lupa ya untuk di like ya podcast kita hari ini, dan yang belum subscribe boleh dong di subscribe gitu. Nanti juga yang mau tanya-tanya tentang program studi desain interior ataupun pendaftaran bisa langsung hubungi Universitas Potensi Utama. Nanti juga kita cantumin nomornya di deskripsi. Atau mungkin dengan Pak Irwansyah atau juga mungkin dengan Bang Diki, nanti kita bantu prosesnya sampai dengan selesai. Seperti itu ya Pak. Oke. Boleh kan Pak? Boleh, kita terbuka. Enggak, Bapak enggak marah kan nanti kalau misalnya di chatting Pak gimana sih nih daftarnya gitu. Boleh. Boleh ya. Enggak masalah guys. Welcome kok untuk siapapun gitu. Nah, jangan lupa juga untuk Sobat Upu yang di rumah di komen ya, supaya kita tetap semangat buat podcast berikutnya nih, seperti itu. Nanti Pak Irwansyah jangan lupa di like ya, di komen-komen. Oke, sampai di sini dulu podcast kita hari ini Pak Irwansyah. Saya Diki, sampai jumpa lagi untuk Sobat Upu yang ada di rumah. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa, bye-bye.